Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kejuaraan dunia catur tahun 1972 yang mempertemukan antara Boris Spassky yang juara dunia waktu itu melawan Bobby Fischer, si penantang pada game ke-13 cukup menarik untuk dilihat. Partai yang bertajuk Game of the Century atau Partai Abad ini merupakan dui tarung yang disorot dunia waktu itu. Oke, mari kita saksikan salah satu partai mereka, yaitu game ke-13. Bermain sebagai putih, Boris Spassky memulai game dengan E4. Bobby Fischer membalas kuda F6. Pertahanan Alekhine. Pertahanan Alekhine ini sering dijuluki pertahanan yang unik. Keunikannya ditandai dengan pemain hitam yang mengembangkan perwiranya lebih awal. Pertahanan Alekhine bila dikendalikan pecatur hebat akan menarik ditonton karena pertahanan ini sangat dinamis dan mengandung unsur seni permainan menarik. Dan Spassky mendorong pionnya maju, ganti mengancam kuda. Kuda menghindar ke D5. D4 menambah power pion pusat. D6. Kuda F3. G6. Gajah C4 mengancam kuda. Fischer memundurkan kudanya, balik mengancam gajah. Gajah ke B3. Gajah G7. Spassky kuda B ke D2. Kemudian Fischer rokade dan H3 mencegah hitam memainkan gajahnya ke petak G4 yang dapat menyulitkan putih dengan pakuan terhadap kuda. Fischer lalu mendorong pion A5 mengancam A4 yang dapat menangkap gajah dan dicegah Spassky dengan dorongan pion A4. D kali E4 pertukaran pertama dan Spassky balik memukul dengan pion. Kuda A6 rokade pendek. Kuda C5 menteri E2 dan menteri ke-8 mengancam pion A4 sebanyak 3 kali, tapi Spassky tidak memedulikannya dan memainkan langkah kuda ke-4. Sentralisasi kuda dan membuka jalur diagonal gajahnya. Kuda B kali A4 dan balik dipukul gajah. Kuda mengambil benteng ke E1. Kuda B6. Gajah D2 balik mengancam pion 2 kali. A4. Gajah G5 dan H6 mengusir gajah dan gajah pun mundur. Gajah ke F5. G4 mengusir gajah. Gajah ke E6. Kuda D4 mengancam pertukaran dengan ancaman double pion untuk hitam. Gajah C4 menyerang menteri dan menteri ke D2. Menteri D7. Spassky memainkan bentengnya ke dalam permainan, ya, ke pusat. Benteng F ke E8 dan F4 menambah backup pion pusatnya. Kemudian Fischer gajah D5. Kuda C5. Kuda ini menyerang menteri dan menteri ke C8. Menteri C3. E6 menambah backup ke gajah. Raja H2 dan kuda ke D7. Kuda D3. C5 menyerang kuda, tapi jelas langkah ini memperlemah hitam terhadap petak D6 yang mana memberikan kesempatan putih menempatkan kudanya di sana. Putih melanjutkan kuda B5. Selangkah lagi kuda ini ke petak D6. Menteri ke C6 dan kuda ke D6. Menteri kali D6 ini bukanlah sebuah pengorbanan menteri, tapi hanya pertukaran menteri saja. Putih E kali D6 dan gajah kali C3 dan balik dipukul pion. Pertukaran menteri yang sedikit membuat pelemahan bagi putih dengan double pion dan pion putih D6 yang terpencil. F6 tujuannya adalah menghalangi gajah ke E7. G5. H kali G5. F kali G5. F5 dan jelas membuat gajah putih menjadi mati. Segera Spassky memindahkan gajahnya ke G3, melindungi pion ini di sisi diagonal yang berbeda. Raja F7. Kuda E5 skak
kuda pukul kuda, dan balik dipukul gajah. B5, benteng F1, benteng H8, gajah F6, A3, benteng F4, A2, pion yang akan menjadi duri bagi putih, C4, gajah kali C4, dan D7, gajah D5. Mulai terlihat putih menyerahkan banyak materi. Raja G3, benteng A3 skak ditutup pion, dan benteng H ke A8. Benteng H4 dengan tujuan menempatkan bentengnya ke H7. Kedua pemain sama-sama mengancam pion promosi. E5, benteng H7 skak, raja E6, benteng E7 skak, raja D6, benteng kali E5 mengancam gajah hitam. Sepertinya hitam tidak memiliki cara untuk menyelamatkan gajahnya, tapi langkah yang memiliki konsekuensi menutup diagonal gajahnya sehingga pion C tidak terkawal. Benteng kali C3 skak, raja F2, dan benteng ke C2 skak, raja E1, dan raja kali D7, benteng E kali D5 skak. Hitam sekarang kalah 1 perwira, tapi dengan kompensasi 3 pion secara material masih terlihat seimbang. Raja C6, benteng D6 skak, dan raja ke B7, benteng D7 skak, raja A6, benteng 7 ke D2 bermaksud mengadu benteng. Benteng pukul benteng dan balik dipukul raja. Hitam mendorong pion B4 dan putih balik mendorong pion ke H4. Raja B5, H5, C4, benteng A1 mengorbankan pion untuk meloloskan pion G. G kali H5 dan G6, H4, G7, pion H3, gajah E7 dengan maksud menempatkan gajah ke F8 untuk meloloskan pionnya ke petak promosi. Segera Fischer mencegahnya dengan menempatkan bentengnya ke G8, gajah F8 dan H2, raja C2, raja C6, benteng D1 berupaya membatasi gerak raja hitam. B3 skak, raja C3, H1 promosi dan langsung dipukul dengan benteng. Raja D5, raja B2, F4, benteng D1 skak, dan raja ke-4. Benteng C1, raja D3, benteng D1 skak, raja E2, benteng C1, dan F3. Pion ini makin mendekati ke petak promosi. Gajah C5, benteng kali D7, dan benteng kali C4. Benteng D7. Lihat, raja putih ini hanya bisa mengawasi petak A1 dari ancaman promosi tanpa sempat bisa memukul pion B3. Benteng E4 skak, raja F1, gajah D4, F2. Sampai di sini memaksa Spassky menyerah, karena apabila partai dilanjutkan, misalnya langkah paling kuat putih adalah benteng F4, maka benteng kali D4 dan balik dipukul benteng, maka hitam dapat melanjutkan rajanya ke G2. Apabila benteng ke G4 melakukan skak, maka raja hitam ke F3 dan benteng putih tidak bisa menghentikan promosi pion. Apabila benteng ini diadu dengan pion, misalnya bermain benteng ke G8, maka F1 menjadi menteri, benteng F8 skak, raja E2, dan benteng pukul menteri dan balik dipukul raja. Hitam tetap menang karena promosi pion hitam tidak dapat dicegah lagi. Dan berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah
gajah C7. Apabila raja kali A7, benteng D6, raja A8, dan benteng ke-6 skakmat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.